Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin SPDI, mahasiswa PBG PAI dalam jabatan tahap yang pertama tahun 2022 LPTK UIN Wali Songo Semarang akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Senin 18 Juli tahun 2022 pada kelas 5 SDN Jatingalaya 01 Semarang dengan tema Mari Belajar Membaca Al-Quran Surat Atin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah dari yang terakhir ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang pertama di kelas 5 ini. Sebelumnya, Pak Jamal ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah beralih dari kelas 4 menjadi kelas 5. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tentunya anak-anak hebat yang bisa lolos ujian dari kelas 4 untuk menuju ke kelas 5. Sekali lagi Pak Jamal ucapkan selamat untuk kalian semua. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan doa agar nanti apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Pak Jamal tanya, hari ini siapa yang datang paling awal? Oh, Kenzi, benar? Oke, Kenzi maju ke depan. Nah, sebagai penghargaan karena Kenzi datang paling awal, Kenzi akan Pak Jamal kasih bintang. Bahan mana ya? Sini ya. Nah, minggu depan kalau ada yang datang lebih awal lagi atau mungkin dapat prestasi lain, kasih tanda bintang dari Pak Jamal. Sebagai apresiasi yang lainnya lagi, karena Kenji datang paling awal, Kenji Pak Jamal minta untuk memimpin doa hari ini. Yuk, silakan dipimpin doanya dulu. Kawan diangkat kepala ditundukkan, berdoa mulai. Teman-teman yang lain mencontoh apa yang dilakukan Kenji hari ini. Datang paling awal. Tidak hanya pada jam agama, pada hari-hari yang lainnya pun harusnya sama. Oke, silakan dulu Kenji. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kenji. Nah, kemarin ketika kelas 4, kalian tentunya sudah belajar tentang surat Al-Falaq dan surat apa yang satunya? Al-Fil. Pandai sekali. Untuk mengingat kembali, yuk kita laksanakan literasi agama, literasi Islami. Kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq. Sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kalian masih hafal surat Al-Falaq dengan baik. Berarti pembelajaran yang lalu diserap dengan sempurna. Untuk mengetesnya Pak Jamal ingin tanya, yuk, apa arti dari Al-Falaq? Waktu subuh, pinter. Surat Al-Falaq ada berapa ayat? 5 ayat. Al-Falaq diturunkan di mana? Kota Mekah, hebat. Kalau di Kota Mekah maka disebut gudang surat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, jangan bersemangat lagi. Kita tepuk semangat, oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya Pak Jamal ingin tanya, hari ini siapa yang tidak masuk untuk absensi? Yang tidak masuk silakan tunjuk jari. Oh, tidak ada yang tunjuk jari. Berarti semuanya masuk? Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar tentang surat Atin untuk mengawali pada semester 1 ini. Tapi sebelum kita belajar, yuk dicek meja kursinya sudah rapi belum? Bawahnya masih ada sampah belum? Bersih? Nah, alhamdulillah sudah bersih. Berarti yang piket tadi pagi berangkat dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Yuk, sekarang alat tulisnya silakan dikeluarkan. Kita akan belajar bersama tentang surat Atin. Oke, sudah siap semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang mari belajar Quran surat Atin sebagai pembuka pembelajaran kita pada semester awal ini, yaitu kelas 5 semester ganjil. Perhatikan layar berikut ini. Oke, kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu memahami Quran surat Atin dengan baik dan benar, dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, selama dan setelah kegiatan pembelajaran dari ini diharapkan kalian semuanya dapat membaca Quran surat Atin dengan tartil. Yang kedua, tujuannya adalah selama dan setelah kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Atin dengan benar. Selanjutnya, selama dan sesudah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menunjukkan hafalan Quran surat Atin. Jadi setelah kita belajar hari ini, Pak Jamal mengharapkan kalian semuanya dapat membaca dengan baik surat Atin secara tartil, secara benar, menulis kalimat-kalimat dalam surat Atin dengan benar, kemudian juga hafal surat Atin dengan benar. Oke, selanjutnya, selain pandang tentang surat Atin, apa saja sih surat Atin itu? Yuk perhatikan. Surat Atin adalah bagian dari Al-Quran, di mana surat Atin terdapat dalam juz ke-30. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, juga sebagai kitab suci umat Islam. Nah, untuk itu kita sebagai umat Muslim harus senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, mengimani dan mengamalkannya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup maksudnya apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup maksudnya adalah Al-Quran sebagai rujukan kehidupan bagi umat manusia, utamanya umat Islam kita. Jadi di dalam Al-Quran berisi banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita kaji.
Al-Quran tidak hanya berisi tentang perintah-perintah beribadah, larangan-larangan, enggak. Al-Quran juga berisi tentang muamalah. Bagaimana kita berkehidupan yang baik di dunia ini. Untuk itu selalu kita gali Al-Quran dengan belajar mengaji. Boleh lewat TPQ, boleh kalian di rumah mendatangkan guru privat, atau mungkin kalian nanti masuk ke pondok pesantren. Nah, jangan sekali-kali kita menjadi malas untuk belajar, apalagi mengaji. Yuk, terus semangat. Pak Jamal doakan kalian semoga semuanya menjadi ahlul Quran. Amin Allahumma. Amin. Besok bisa hafal Al-Quran. Amin Allahumma. Amin. Nah, orang yang hafal Al-Quran istimewa, masuk surga dan boleh memilih orang-orang yang menemaninya di surga. Nah, toh. Kemudian tentang surat Atin. Surat Atin tergolong surat Makkiyah. Tentunya kalau surat Makkiyah diturunkan di kota Makkah. Surat Atin juga tergolong surat Makkiyah karena suratnya pendek atau ayatnya sedikit, yaitu terdiri dari 8 ayat. Nama surat Atin diambil dari bagian ayat yang pertama. Wattini. Atin yang berarti adalah buah. Nah, silakan kalian perhatikan layar bacaan surat Atin. Pak Jamal akan mencoba membacanya. Kalian mendengarkan suara merdu saya sambil memperhatikan tulisan surat Atin ini. Kalau Pak Jamal salah membaca, tolong diingatkan. Oke? Yuk, diperhatikan tulisannya sambil konsentrasi mendengarkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang bergantian saya baca satu ayat, gantian kalian mendengarkan satu ayat. Satu ayat, satu ayat. Ya, dari bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih ada yang bis, belakangnya him. Ada harokat e? Tidak ada. Harokat kasroh bilnya i, berarti bis, bukan bis. Kalau bis itu bis tingkat, ya kan, bis malam. Tapi kasroh i. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya h, bukan h, jadi tipis. Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Yuk. Wattini wazzaitun. Pada ta itu ada bacaan tasdid. Jadi perhatikan, pada huruf ta ada bacaan tasdid. Kayak angka B, ya angka B, kayak huruf B. Oke, silakan Siro tanya apa? Apa yang dimaksud tasdid, Pak? Apa yang dimaksud tasdid? Yo, coba teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan Siro? Apa yang dimaksud tasdid? Yo, tunjuk jari. Oke, Alia, apa Alia? Tasdid adalah tanda baca yang dibaca double. Tasdid adalah tanda baca yang dibaca double. Benar teman-teman? Benar. Langsung tepuk tangan untuk apa? Berarti yang lain juga bisa menjawab.
tapi kurang percaya diri. Yo, percaya diri. Kalau bisa tunjuk kaki, tunjuk kaki, tunjuk jari. Nanti Pak Jamal tunjuk baru menjawab. Oke, tasdid adalah tanda baca yang dibaca double. Di situ ada wawu, dan ini langsung masuk. Jadi tidak boleh wati, tapi wati ini sama. Ketika di kata yang terakhir itu hurufnya juga ada tasdidnya. Nah, wazai. Nah, yang pertama wati ini. Soalnya yang ada wawunya nanti dikirain nama orang. Watini. Ya kan? Kan ada nama orang Watini. Bukan itu. Jadi ada tasdidnya, harus dibaca double. Watini wazaitun. Oke, yuk kita ulangi yang pertama yuk. Pak Jamal dulu ya. Watini wazaitun. Yuk. Watini wazaitun. Ayat ketiga. Waturi sinin. Waturi sinin. Oh iya, ayat yang kedua itu. Yuk ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Oke, yuk pada kata al-balad itu ada al. Nah, wahadzal di sini ini namanya al-Qamariyah. Tapi ada yang debat, Oh boleh silakan Azam. Apa itu al-Qamariyah? Yuk coba ada yang bisa menjawab enggak? Oh yuk Azam. Al-Qamariyah adalah alif lam yang dibaca jelas. Alif lam yang dibaca jelas. Ada jawaban lain? Apa mungkin ini sudah benar? Sudah benar? Oke. Tepuk tangan untuk Azam dan Azam. Jadi yang dimaksud al-Qamariyah adalah al yang dibaca dengan jelas. Nah, ini harus dibaca, tapi ada yang tidak dibaca. Wa hadzal baladil. Jadi lamnya hilang, padahal harusnya terbaca. Wa hadzal baladil amin. Kata yang pertama ini namanya al-Syamsiyah, kebalikannya. Kalau Qamariyah itu terbaca, kalau Syamsiyah tidak. Jadi langsung wawu langsung masuk ke ta. Watini wazaitun. Ini namanya al-Syamsiyah, kebalikan dari al-Qamariyah. Kalau al-Qamariyah harus terbaca wa hadzal baladil amin. Oke? Yuk, ayat yang ketiga kita ulangi, kita baca bersama-sama. Pak Jamal dulu yuk. Wa hadzal baladil amin. Yuk. Wa hadzal baladil amin. Ayo, ben semangat, kita tepuk Indian. Tepuk Indian. Mau? Enggak, sudah besok judi kok. Masuk bareng. Oke. Sekarang kita baca bareng-bareng. Jadi tidak bergantian, langsung. Ya, siap ya? Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke. Nah, tadi ketika kalian membaca bareng-bareng, Pak Jamal membagikan
kartu rahasia di meja kalian. Yuk, sekarang boleh dibuka kartunya. Di situ berisi tentang nama Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Sekarang Pak Jamal tanya, ayo yang dapat Umar bin Khattab silakan tunjuk jari. Umar bin Khattab. Oke. Yang mendapatkan Abu Bakar tunjuk jari. Abu Bakar. Oke. Yang mendapatkan Utsman bin Affan tunjuk jari. Oke. Yang mendapatkan Ali bin Abi Thalib silakan tunjuk jari. Oke, siap. Sekarang maksud dari nama-nama ini adalah kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama itu. Jadi kalian berkumpul. Yang dapat Abu Bakar ngumpul Abu Bakar. Yang dapat Umar ngumpul dengan Umar, Ali dengan Ali, Utsman dengan Utsman. Oke, yuk silakan berdiri kita bentuk kelompoknya. Oke, let's go. Ketemu semua kelompoknya. Yuk, kalau sudah duduk yang nyaman. Ini sebelah sini kelompok apa? Ali bin Abi Thalib. Kelompok apa ini? Utsman bin Affan. Kelompok apa ini? Umar bin Khattab. Kelompok apa ini? Abu Bakar. Sekarang Pak Jamal akan membagikan lembar kerja kelompok. Ya. Silakan salah satu menulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok. Yuk, silakan ditulis dulu nama kelompoknya sesuai tadi namanya apa. Baik, sudah ini semua nama kelompoknya. Nah, sebelum Pak Jamal membagikan untuk kerja diskusi kelompok yang kedua, kalian mengerjakan dulu tugas yang pertama. Perhatikan video ini, nanti Pak Jamal akan memutarkan video isinya artis ibu kota dari Jakarta. Nanti akan memberikan tugas apa, tolong diperhatikan ya. Ini artisnya terkenal sekali. Yuk, perhatikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Jamal akan memberikan usaha, yaitu silakan dengarkan dan amati bacaan dari Pak Jamal. Silakan dicari bacaan yang salah dari hikayat yang akan Pak Jamal bacakan. Oke, hikayat ini adalah bagian dari surat Al-Baqarah. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadza baladin amin. Shadaqallahul adzim. Oke, silakan cari gimana bacaannya yang salah. Selamat bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pak Jamal ulangi ya yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun. Oke, kira-kira mana yang salah bacaannya? Ayo, silakan ditulis. Ditulis di situ. Yuk, semuanya berdiskusi. Silakan berdiskusi. Bacaan mana yang salah? Dicari, ditulis di situ. Oke. Sampun ditulis. Ayat yang kedua, perhatikan. Wa turi sinin wa turi sinin. Oke. Wa turi sinin. Salahnya di mana? Yo, kita sama kasih masukan semuanya. Oke. Ayat yang ketiga. Yo, perhatikan. Wa hadza baladin
amin. Baladil amin. Baik, sudah tahu semuanya? Kalau sudah selesai, Pak Jamal ingin salah satu dari kelompok untuk presentasi ke depan. Karena Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka Pak Jamal ingin kelompok Abu Bakar untuk presentasi ke depan. Yuk silakan kelompok Abu Bakar, semuanya maju ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Yuk, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar, anggota kelompok 1 dan 2. Manfaatan, masyarakat, Oke. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok. 1. Pada ayat pertama ada kesalahan. Harokat tasdif pada kalimat kelas ini tidak dibaca, seharusnya dibaca double. 2. Pada ayat kedua, wawu pada awal kalimat seharusnya pendek bukan panjang. 3. Pada ayat ketiga, alif lam qamariyah pada kalimat seharusnya dibaca jelas. Sehingga demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hasil yang pertama adalah pada ayat yang pertama watini tasdifnya tidak terbaca. Kira-kira benar apa enggak teman-teman? Benar. Nah, berarti hasil kelompok Abu Bakar yang pertama sudah benar. Yang kedua tadi katanya apa? Punyamu? Oke, pada ayat kedua huruf wawu harusnya pendek tidak panjang. Pada kata watu seharusnya menjadi watu di sini. Benar salah? Benar. Oke. Yang ketiga apa Kak? Oke. Tadi contohnya wahadza baladil amin. Seharusnya dibaca wahadzal baladil amin. Berarti jawaban dari kelompok Abu Bakar sudah benar semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, selain tugas yang pertama untuk tugas kelompok, Pak Jamal juga ada tugas yang kedua untuk kerjasama kelompok. Yuk. Dan kalau sudah kartu yang biru boleh dibuka. Nah, kartu yang biru yang kecil-kecil itu berisi informasi tentang surat Al-Fatihah bacaannya. Nah, silakan diidentifikasi dulu. Kerjasama kelompok. Kita dulu. Baru nanti ditempel. Alifah kalian. Yuk, durutkan identifikasi. Identifikasi diurutkan dulu, baru nanti ditempel. Jangan langsung ditempel. Ada 8 ayat. Semuanya, ya udah rapi. Semuanya sudah disusun? Kalau sudah disusun, sekarang mulai ditempel. Yo, silakan ditempel sesuai urutannya. Ditempel ya. Ayo semuanya. Sudah selesai menyusun semuanya? Sudah ditempel semuanya? Tadi ketika
ketika tugas yang pertama, Pak Jamal menunjuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq yang maju pertama. Nah, sekarang kelompok As-Siddiq yang kedua adalah Umar bin Khattab. Untuk itu Pak Jamal minta kelompok Umar bin Khattab untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kerja kelompoknya ditempel, papan tulis, jangan kembali. Bersama kelompok. Nah, bantu temannya. Oke. Nah, sip. Yuk, sekarang berbaris. Oke, silakan kelompok Umar bin Khattab mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Umar bin Khattab, Iya. Yuk, silakan hasil presentasinya. Siapa yang akan membaca depan? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke. Yuk, kita lihat dari urutan yang ditempel sama yang dibaca sudah sama apa belum? Sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Yuk, kasih tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menampilkan hasil karyanya, sudah presentasi ke depan, dan alhamdulillah semuanya benar dan tepat sesuai dengan instruksi dan apa yang kita pelajari hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang pekerjaannya lagi Pak Jamal kumpulkan dulu. Setelah belajar kelompok, kalian akan mengerjakan evaluasi mandiri, di mana Pak Jamal ingin mengukur sejauh mana kalian menyerap apa yang kita pelajari hari ini. Kali ini tidak boleh kerjasama, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, dikerjakan. Kalau jawabannya benar semua, tidak ada namanya, ya berarti tak kasih nilai nol. Karena Pak Jamal tidak tahu yang mengerjakan siapa. Ya, silakan dikerjakan. Ingat, jujur, mandiri, tidak boleh bekerja sama. Baik, semuanya sudah selesai? Alhamdulillah. Yuk, silakan dikelompokkan per kelompok. Nanti Pak Jamal ambil ke kelompok masing-masing. Ditumpuk per kelompok. Ditumpuk per kelompok yang rapi. Ditumpuk per kelompok yang rapi. Nah, kelompok di belakang, ya silakan di belakang.
Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 70, berarti minggu depan akan mengadakan remedial. Bagi yang sudah mendapat nilai KKM atau tuntas 70 ke atas, maka minggu depan Pak Jamal akan mengadakan pengayaan untuk yang lain. Dari pembelajaran hari ini dapat Pak Jamal simpulkan bahwasanya surat At-Tin adalah bagian dari Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga sebagai pedoman hidup umat Islam atau umat manusia. Apa itu pedoman hidup? Rujukan kehidupan, tepat sekali. Untuk itu, yuk terus kita belajar menggali potensi untuk selalu mengaji, membaca, kemudian dibaca artinya, dipahami maknanya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar semangat, yuk kita tepuk indian. Saya ulangi. Surat At-Tin bagian dari Al-Quran, dan At-Tin terdiri dari 8 ayat, tergolong surat Makkiyah. Diambil dari ayat yang pertama namanya At-Tin, yang berarti apa? Buatin. Untuk tugas kalian di rumah nanti sebagai tidak lanjut, kalian silakan mempelajari, ya silakan masuk. Silakan mempelajari makna atau arti dari setiap ayat surat At-Tin ini. Kalian bisa baca di rumah, boleh mencari di internet, boleh dari buku pelajaran, boleh kalian buka dari Al-Quran terjemahan, boleh dibaca artinya. Sambil setiap selesai sholat, silakan kalian baca surat At-Tin ini paling tidak 3 kali. Nah, nanti tanpa kalian sadari, minggu depan insya Allah sudah hafal sendiri karena terbiasa membaca surat At-Tin. Bisa karena terbiasa, tidak bisa menjadi terbiasa, akhirnya menjadi hafal. Nah, gantian Pak Jamal akan melaksanakan evaluasi mengukur keterampilan kalian dalam hal apa? Dalam menghafal surat At-Tin. Jadi minggu depan maju satu persatu untuk mempraktekkan membaca hafalan surat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa. Sebelum itu, yuk alat tulisnya silahkan dirapikan dulu, simpan dalam tas. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Tadi pagi kita mulai pembelajaran, doa dipimpin oleh Kenji, maka untuk pulang ini doa juga akan dipimpin oleh Kenji. Silakan Kenji, dari tempat dulu tidak apa-apa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Atas pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan kekurangan, Pak Jamal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pulang yang rapi. Yuk dimulai dari kelompok pertama. Yuk, kelompoknya Hendy, silakan.